الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, hari ini kita telah berada pada hari pertama di tahun baru 2021 Miladiah, bertepatan dengan hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, menjadi spirit. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kehidupan kita lebih baik dari tahun 2020. Dan terkait dengan persoalan kehidupan yang baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kata Allah. Jadi kehidupan yang baik itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak gratis. Ada syaratnya. Syaratnya adalah melakukan amal soleh dan dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau syarat ini kita penuhi, yakinkan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik itu. Karena tahun 2021 ini diawali dengan hari Jumat. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi semangat, menjadi spirit bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita dan memperbaiki keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh itu adalah semua perbuatan. Ketika perbuatan itu dilakukan memberikan manfaat, baik untuk diri sendiri dan juga memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu semua adalah amal yang soleh. Dan amal soleh kita
nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal soleh dan iman itu dalam Al-Qur'an selalu bergandengan. Jarang sekali, bahkan nyaris tidak pernah berpisah. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh hanya bisa diterima kalau kita beriman kepada Allah. Kalau tidak, maka Allah tidak akan terima amal soleh kita. Kemudian terkait dengan persoalan kehidupan yang baik, oleh Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik itu bukan berarti kehidupan mewah, dan bukan berarti bahwa kehidupan yang luput dari ujian. Akan tetapi adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega. Kemudian di dalamnya ada kerelaan serta kesabaran dalam menerima cobaan, dan juga ada rasa syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dapat dikatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang di dalamnya diliputi rasa kebahagiaan, sehingga seseorang menjadi tenang dalam menjalani kehidupan itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah tulisan saya kutip bahwa paling tidak kehidupan yang baik itu atau hayatan thayyibah itu ada 5 kriterianya. Kriteria yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi dengan akidah ketauhidan. Ini berarti bahwa kehidupan yang bermuara pada satu titik, bermuara pada satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun, kalau dalam hidup ini ridho Allah sudah menjadi tujuan, pasti akan menjadi baik. Kalau sudah ridho Allah yang menjadi nafas kita dalam hidup ini, maka kita pasti akan bahagia. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-An'am di ayat yang ke-162, kita sering baca ini dalam solat kita, di dalam doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau sudah ini yang menjadi tujuan hidup kita, insya Allah hayatan thayyibah pasti ada dalam genggaman kita. Yang kedua adalah kehidupan yang selalu memberi dampak positif, selalu memberi nilai kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Makanya dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau menggambarkan tentang manusia yang baik, bukanlah yang kaya raya, bukan yang sederet titelnya, bukan yang tinggi pangkat dan kedudukannya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang manusia yang baik, beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia yang baik, kata Rasul, adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu di akhir-akhir ini kita melihat bahwa alhamdulillah antusiasme masyarakat Islam untuk memiliki manfaat kepada manusia lain itu tercermin dengan banyaknya gerakan sekarang, gerakan sedekah Jumat. Ada orang yang membagikan sebahagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya untuk menyiapkan makan. Ini biasanya banyak kita dapatkan, banyak kita temukan di hari Jumat, Jumat berkah. Ada beberapa komunitas, alhamdulillah setiap Jumat tidak pernah free.
menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita kepada saudara-saudara kita, utamanya dibagi kepada kaum-kaum duafa. Ada juga yang melakukan di masjid, selesai sholat Jumat kita makan siang bersama, dan ternyata itu manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Manfaat pertama, jalinan silaturahim dalam satu komunitas itu akan semakin dipererat oleh Allah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan dipereratkannya silaturahmi itu, rupanya Allah senantiasa memberikan dua hal. Pertama, rezeki dilapangkan oleh Allah. Dan yang kedua, rupanya umur kita dipanjangkan oleh Allah. Dan ini adalah merupakan makna dari keterangan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim, selalu mempererat tali silaturahmi. Kalau terkait dengan persoalan umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi umur kalender kita, usia kalender kita dipanjangkan oleh Allah, dan kalaupun umur kalender kita pendek, maka yang akan dipanjangkan oleh Allah adalah umur amaliyah kita. Karena salah satu hal yang tidak akan pernah terputus pahalanya adalah sedekah jariah yang pernah kita keluarkan ketika kita hidup. Yang ketiga, terkait dengan kriteria hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari nafkah. Kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah di atas muka buminya ini. Di mana saja silakan. Mau cari di daratan silakan, mau cari di lautan silakan, mau cari di udara silakan, mau cari di pasar, Allah persilakan semua. Di kantor dan di mana saja sumber-sumber rezeki itu ada, maka Allah persilahkan kepada kita untuk itu semua. Cuma satu yang Allah Subhanahu wa taala gariskan adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Kenapa mesti halal dan baik? Rupanya halal itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Betapa banyak orang doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sampai-sampai. Kenapa? Disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dan ternyata bukan hanya persoalan makanan, apa yang kita pakai ini juga harus halal. Dan inilah hal-hal yang saat ini kadang-kadang kita, mungkin termasuk juga saya, kita belum terlalu berhati-hati. Kita baru berhati-hati pada persoalan makan dan minum, belum kepada persoalan apa yang kita pakai. Dan itu pun kita juga masih sangat berhati-hati terkait dengan persoalan jisim, zat, apa yang kita pakai dan makan serta minum. Belum dari proses bagaimana cara menghasilkannya. Orang tua kita dulu, kalau dia mau beli pakaian untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini saya ingat di kampung saya, kalau dia mau membeli pakaian untuk dipakai sholat, dia pergi dulu memanjat kelapa kemudian dikumpulkan lalu dijual, hasilnya dia pakai untuk membeli pakaian beribadah. Kenapa? Dia mau memastikan bahwa itu adalah dari sumber yang dihalalkan oleh Allah. Saya teringat di kampung saya ada orang tua, ketika hujan lebat tiba, lebih baik dia basah kuyup ketimbang harus mengambil daun pisang orang untuk dijadikan sebagai pengganti payung. Kenapa? Karena dia tidak jamin kehalalannya. Dan ternyata doa-doanya makbul sekali. Baca bismillah saja bisa menahan pendarahan. Kenapa? Karena dia sangat menjaga persoalan kehalalan itu dari sumber-sumber rezeki yang akan dia manfaatkan untuk kehidupannya. Ternyata persoalan halal haram amat sangat berpengaruh pada proses kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Makanya kalau ini sangat kita jaga, kehidupan yang baik Allah akan berikan kepada kita. Lalu yang keempat, kriteria hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang dilandasi oleh rasa syukur dan sikap qanaah. Bersyukur atas nikmat Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan pada saat itu. Mungkin banyak orang mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki, tapi tidak dilanjutkan dengan qanaah, merasa cukup.
Ada juga orang yang mengatakan alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, tapi diikuti dengan kata-kata cuma, masih kurang-kurang sedikit. Berarti tidak qanaah. Syukur itu harus diikuti dengan qanaah supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita bahagia. Kadang-kadang yang membuat kita stres, gelisah, khawatir terhadap rezeki ini adalah karena kita sering membandingkan antara rezeki kita dengan rezeki orang lain. Sebenarnya sudah banyak yang Allah berikan kepada kita, tapi kita masih melihat nikmat yang Allah berikan yang lebih kepada orang lain, sehingga kita tidak bersyukur. Kita tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Memang manusia itu sering sekali membuat dirinya pusing, membuat dirinya susah sendiri. Kenapa? Kita bisa lihat contoh yang akan saya angkat. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, hilang 100.000 dari 1.000 orang yang ada, 999 orang barangkali yang selalu memikirkan 100.000 yang hilang itu, padahal dia tidak sadar kalau Allah masih menyimpan untuknya 900.000 rupiah. Apa yang terjadi? Gelisahlah dia, pusinglah dia, susahlah dia dengan 100.000 yang luput darinya, sementara 900.000 masih ada dalam genggaman. Kalau rasa syukur dan qanaah ini ada dalam kehidupan kita, insyaallah Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pasti akan menambah nikmat itu kepada kita. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Yang terakhir, yang kelima, kriteria kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selalu diliputi kebahagiaan dan ketenangan karena terhindar dari dosa-dosa. Hal yang membuat hidup kita tidak tenang, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adalah dosa. Sebejat apapun kita dalam bermaksiat, melakukan dosa, pasti dalam hati kecil kita ada rasa bersalah, ada rasa bahwa Allah pasti murka, ada rasa bahwa kita jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dan karena itu semua menjadikan kehidupan kita menjadi tidak baik, tidak tenang, dan tidak bahagia. Oleh karena itu, orang yang baik adalah orang yang bukan tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang baik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran adalah mereka yang apabila menyadari dirinya melakukan kesalahan, berbuat keji dan menzolimi dirinya sendiri, dia segera mengingat Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosanya. InsyaAllah ketika kita sudah menyadari ini dan beristighfar kepada Allah, ada ketenangan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Karena ketenangan itu bukan desain kita, tapi ketenangan itu adalah sebuah rasa, sebuah keadaan batin yang Allah rahmatkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.